Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Beberapa konten saya membahas tentang saat ini kita berada ya, atau dipertontonkan dengan bencana moralitas, dan saya mengkaitkan bahwa itu karena ada sebuah sistem besar ya yang melingkupi kita. Jadi seolah-olah kita tidak sadar bahwa perilaku kita kemudian diarahkan kepada sebuah perilaku yang mengarah kepada kecenderungan kebinatangan. Jadi memang di era perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, di kejahatan itu bukan lagi sekedar tindakan individu ya, tetapi dia telah berkembang menjadi sebuah sistem yang kompleks, terstruktur dan terintegrasi ya. Sistem ini mengatur pola pikir kita, kemudian gaya hidup ya, bahkan persepsi manusia tentang kebenaran dan kebahagiaan. Jadi seolah-olah yang namanya kebahagiaan itu harus mengacu kepada parameter yang dikeluarkan oleh sistem itu gitu ya. Makanya ini yang mengingatkan kita terhadap nubuat baginda Nabi bahwa akan muncul nanti ya sihir Dajjal yang akan memapar seluruh kalangan gitu, dengan pola yang menyesatkan umat dengan tipu daya yang terorganisir itu ya. Kita ingat baginda Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada satu makhluk pun sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat itu yang fitnahnya melebihi dari fitnah Dajjal ya. Mungkin fenomena saat ini sudah memberikan gambaran tentang sabda baginda Nabi tersebut ya. Jadi artinya sistem Dajjal itu tidak hanya hadir sebagai sebuah sosok ya, karena selama ini mungkin banyak diantara kita menunggu-nunggu sosok itu ya, padahal ternyata yang dinubuatkan Nabi itu adalah dia merupakan sebuah sistem global yang memapar hampir seluruh umat manusia ya. Jadi dia memanipulasi lewat sistem media, sistem ekonomi, teknologi, bahkan sampai kepada politik gitu. Nah, kebenaran akan sulit menang jika kita hanya mengandalkan kekuatan individu. Ya, saya selalu bilang di konten-konten saya bahwa ini adalah sebuah sistem yang lahir dari alam kodim gitu ya. Jadi makanya kan disebut Dajjal itu kadang disebut sebagai Al-Masih, karena dia sebenarnya adalah sesuatu yang berasal dari kodim juga, tetapi yang memancarkan gelombang rendah yang akan menarik kita kepada gelombang kesadaran di bawah kesadaran normal atau alam bawah sadar, alam rendah gitu, atau yang biasa kita sebut dengan alam infra gitu. Jadi semestinya kita pun harus merancang sebuah sistem yang bisa melawan ini, di mana sistem itu sifatnya top down yang juga berasal dari alam kodim ya. Tuh makanya kan di nubuatnya Nabi yang bisa mengalahkan itu adalah Isa Al-Masih yang juga bergerak sebagai Al-Masih, berarti sama-sama dari alam kodim gitu. Yaitu baginda Nabi pun sampai mengeluarkan sebuah sabda
bukan baginda Nabi, tapi bahkan di Al-Quran sendiri ya, mengingatkan, di kalau nggak salah di surat Al-Anfal ayat 60, Allah berfirman seperti ini, bahwa dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Itu demikian luar biasanya ya pertarungan gelombang ini tadi, sampai-sampai di Al-Quran mengingatkan tentang bagaimana pentingnya kita membuat sebuah persiapan, sebuah sistem yang bisa menangkal tadi sistem Dajjal itu ya. Jadi kata kekuatan di sini kan ini tidak hanya berarti fisik, tetapi juga mencakup kekuatan ilmu, teknologi, spiritualitas, dan tentunya yang terpenting adalah solidaritas umat itu, kebersatuan dari seluruh umat ya, tidak hanya satu kelompok agama atau aliran, tapi seluruh agama, karena seluruh agama dan kepercayaan, karena sihir Dajjal ini tidak hanya memapar kepada satu golongan, tetapi seluruh umat manusia tidak tanpa terkecuali ya. Makanya yang terpenting di sini adalah salah satu kekuatan yang harus siapkan itu adalah solidaritas umat, solidaritas seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas pada agama atau aliran kepercayaan tertentu ya. Jadi kita harus bangkit dan kita harus menyadari situasi ini gitu. Kalau yang terjadi saat ini saling gontok-gontokan antara agama yang satu dengan yang lain, antara kepercayaan yang satu dan kepercayaan yang lain ya, itu justru akan semakin memudahkan sihir tersebut untuk mempengaruhi kita ya. Dan memang yang diinginkan adalah itu ya. Makanya ya, tunggulah kehancuran kalau kita tidak menyadari hal ini ya. Nah jadi dan yang terpenting sebenarnya yang perlu kita galakkan itu adalah bagaimana melawan secara propagandis gitu ya, karena mereka sebenarnya menyebarkan sihir itu lewat propaganda kan ya, lewat propaganda, lewat media gitu. Nah jadi kita pun harus melawan dengan propaganda media ya. Nah kemudian di bidang ekonomi gitu ya, dengan sistem kapitalisme yang sangat rakus itu kan memberangus semua itu ya, dan itu menciptakan efek kapitalisme itu kemudian menciptakan gaya hedonis ya di kalangan umat saat ini, dan membesarkan nafsu konsumerisme itu, konsumeristik itu di kalangan umat itu ya. Nah makanya kita memerlukan sebuah sistem ya yang juga berasal dari Al-Qadim, di mana sistem itu menyatukan seluruh umat manusia dari golongan dan agama apapun ya. Dan harus ada sebuah teknologi yang berbasis akhlak ya. Akhlak dalam hal ini tentunya berbasis kodim itu ya. Nah untuk melawan eksploitasi yang mereka kembangkan ya. Nah jadi kesimpulannya bahwa sistem yang mereka terapkan saat ini pun itu harus dilawan dengan sistem ya. Nah jadi harus ada strategi yang sifatnya ilahiyah ya, untuk bisa melawan strategi mereka yang juga sebenarnya bersifat atau lahir dari sesuatu yang kodim ya. Oke, kepada seluruh saudara-saudara seagama dan tidak dan agama-agama yang lain ya, aliran-aliran kepercayaan yang lain, kelompok-kelompok spiritualis ya,
kelompok apapun, ayo segera kita bangkit ya, ayo kita bersatu, kita bangun kembali peradaban ini yang sudah diporak-porandakan oleh sihir Dajjal ya. Karena hanya dengan kekuatan solidaritas umat itu, umat seluruh manusia, hanya dengan itulah yang kemudian bisa melawan sistem Dajjal itu. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.